Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang katalog barang di penggunaan pada Excel. Jadi kita di sini sudah ada keterangan katalog barang, kemudian ada kode barang, nama barang, stok awal, masuk, keluar, serta stok akhir. Jadi untuk tahapan awalnya kita akan membuat tabel secara otomatis seperti berikut ini. Dari kode barang, nama barang, stok awal, kemudian barang masuk, barang keluar, stok akhir, itu kita blok atau kita blok ya, dari kode barangnya sampai stok akhir. Kemudian kita ambil insert, kita pilih yang table, kemudian setelah muncul kita tekan yang my table has headers, itu kita checklist, kemudian kemudian kita kan, sehingga dia akan membentuk tabel secara otomatis. Maka seperti ini, kita bisa pilih warna, itu terserah seperti apa kita maunya, tergantung. Kemudian kita bikin yang barang masuk, di sini ada tanggal, kode barang, nama barang, jumlah barang, itu sama seperti tadi, kita blok, kemudian kita pilih insert untuk membuat tabel secara otomatis, kemudian kita tekan checklist, baru diokekan. Dan untuk barang keluar juga sama, kita blok dari tanggal sampai jumlah keluar, kemudian setelah kita blok, kita pilih insert, kemudian kita pilih table, dan kita tekan checklist untuk membuat dia secara otomatis. Baiklah, pada kesempatan ini tentang katalog barang. Ini dia tabelnya akan secara otomatis. Contohnya kita bikin pada bagian kode barang, itu kita bikin contoh-contoh kode barangnya seperti A001, namanya itu sabun, kemudian di berikutnya stoknya itu kita bebas ya. Kalau di sini kita bisa bikin contoh untuk awal 100, kemudian yang berikutnya 002 kita bikin baju, stoknya 100, dan 003 ada celana, stoknya juga 100. Kemudian di A004 itu ada kursi, stoknya ada 100 juga, dan di terakhir itu A005 yaitu meja, stoknya 100. Kemudian di barang masuk itu kita bisa menggunakan rumus untuk mempermudah kita. Jadi kita menggunakan rumus di nama barang, kita gunakan fungsi VLOOKUP, kemudian buka kurung, VLOOKUP, kemudian buka kurung, kita bikin kode, kita tekan di kode barang, karena ini table arrange, kita pilih ke sheet 1, kita blok dari kode barang ke bawah sampai kode barang yang terakhir,
kemudian kita blok juga ke ini dari kode barang sama nama barang dari awal sampai akhir ya. Kita blok, kemudian di situ kita bikin koma 2, koma false tutup kurung. Maka di sini bacaannya akan jadi NA atau error gitu ya. Tapi ketika kita bikin di kode barang, maka dia akan muncul secara otomatis. Contohnya seperti ini. Dia akan muncul secara otomatis. Dan untuk berikutnya akan sama sampai seterusnya karena dia sudah menggunakan tabel secara otomatis, jadi rumusnya juga akan secara otomatis yang akan mempermudah kita dalam mengerjakan pencatatan barang masuk dan keluar. Begitu juga untuk barang keluar, kita menggunakan fungsi VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung, kita pilih kode barang, kemudian kita ambil dari sheet yang pertama, kita blok lagi seperti yang tadi dari kode barang awal sampai dengan nama barang juga yang terakhirnya, kemudian kita bikin blok, kemudian koma 2, koma false tutup kurung, kemudian di enter. Kan ini sama seperti tadi, dan ketika kita tekan atau kita bikin kode barangnya, maka nama barangnya akan muncul secara otomatis seperti ini. Dan ini sangat mempermudah kita dalam melaksanakan tugas kita. Dan berikutnya seperti kita akan membuat tanggal ya, anggap ini awal Januari, tanggal 1 Januari, tanggal 2 Januari, 3 Januari, dan seterusnya 4, 5 Januari. Dan kita beranggapan di sini di barang keluar juga kita bikin hal yang sama ya, tanggalnya juga sama, tanggal 1 Januari, 2 Januari, 3 Januari, 4 Januari, 5 Januari. Kemudian kita akan mengasumsikan jumlah barang dan barang keluar dan barang masuk seperti itu. Jadi kita bikin di sini anggapan kita barang keluarnya ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini hanya sebuah asumsi ya teman-teman sebagai contoh. Dan di barang masuk juga seperti itu, 2, 5, 7, kemudian 9, ada 46. Ini tergantung ya teman-teman. Ini hanya contoh, jadi bebas ya bikin kayak mana. Kemudian kita bisa lihat, kita coba bikin yang baru, kita bikin di katalog barang ya, kita pindahkan yang tadi, jadi kita pakai rumus sama dengan sum if buka kurung, karena dia rank, kita ambil di sheet yang kedua, kemudian kita blok dari kode barang sama kita blok kode barangnya aja, dan begitu juga di sheet yang ketiga nanti kita akan blok kode barang juga. Kemudian koma, dan bikin jumlah barang masuknya, kita blok, kemudian enter, maka akan muncul secara otomatis. Kemudian ini dia akan muncul secara otomatis sesuai rumusnya. Tadi kita menggunakan rumus sum if, dan untuk yang keluar itu akan sama, kita menggunakan rumus sum if sama dengan sum if buka kurung, kita blok di bagian barang keluar dari kode barangnya dari awal sampai akhir, kemudian kita itu tabel rank, kriteria, kita bikin koma, habis itu kemudian
kita di katalog barang, kita juga blok kode barangnya dari awal sampai akhir. Kemudian kita bikin koma dan kita blok jumlah barang keluarnya dan kita enter, maka dia akan muncul secara otomatis dengan katalog barang jumlah barang keluarnya. Maka kalau kita tambahin contohnya 6 Januari itu ada penambahan di yang 5 yaitu meja, dan saldo sebelumnya itu cuma di meja ada 9 dan 6. Kalau kita bikin barang masuknya bertambah 5 pieces, maka secara otomatis dekat katalog barang akan bertambah. Jadi tidak perlu lagi kita nambahkan secara manual karena dia otomatis. Baiklah, kita coba contoh lagi. Tanggal 7 Januari kita bikin kodenya A002, maka itu akan muncul baju, dan di sini jumlahnya ada 5 dan 3 dekat katalog barang, dan di barang masuk kita bikin di situ jumlahnya ada 20 penambahan, maka secara otomatis dia akan bertambah menjadi 25 dekat katalog barang yang bertambah. Dan dekat barang keluar kita akan mencobanya juga pada tanggal 6 Januari dengan kode barang A003 celana yang sebelumnya hanya 7 dan 4, maka kita di sini bikin barang keluarnya sejumlah 2 pieces, maka secara otomatis barang keluarnya akan bertambah menjadi 6 pieces seperti itu. Jadi ini sangat mempermudah kita dalam melaksanakannya. Dan untuk stok akhir ini kita menggunakan rumus perkalian seperti biasa ya teman-teman, ini yang biasanya. Jadi maksud saya rumus penjumlahan dan pengurangan sama dengan itu stok awal ditambah dengan yang barang masuk, kemudian dikurangi dengan pengeluaran keluar, maka dia akan bertambah, maka dia akan terjumlah secara otomatis. Begitupun sampai ke bagian bawahnya karena ini semuanya sudah terotomatis. Baiklah, kita bikin contoh di sini untuk membuktikan jumlah tadi ya. Misalnya di sini kita ubah menjadi 80, maka dekat katalog barang itu otomatis stok akhirnya juga akan berubah secara otomatis gitu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.